Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jeretno pada program Tribun Timur Update edisi Kamis 23 Juli 2026. Informasi terupdate datangnya dari kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini, Japan Foundation yang membuka pendaftaran kerjasama Nihongo Partners kepada SMA, SMK, juga MA yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya untuk belajar bahasa Jepang langsung dari penutur aslinya. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kota Makassar dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Makmur. Ya, selamat sore Fiorena. Iya, baik. Dapat disampaikan rekan Makmur bagaimana kemudian suasana dan juga jalannya sosialisasi program Nihongo Partners yang digelar oleh Japan Foundation di Kota Makassar? Silakan. Ya, baik Fiorena. Jadi pada hari ini, pada Kamis, telah dilaksanakan sosialisasi pembelajaran bahasa Jepang yang dilaksanakan oleh Japan Foundation yang bertempat di Hotel Merkur, Jalan APP Terani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Direktur Japan Foundation, yakni Inami Kazumi, yang langsung mensosialisasikan program ini di hadapan para kepala sekolah SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah se-Sulawesi Selatan. Nah, program yang disosialisasikan adalah Nihongo Partner atau Mitra Bahasa Jepang, merupakan program yang diinisiasi oleh Japan Foundation dalam rangka pembelajaran bahasa Jepang kepada siswa sekolah di Sulsel, di mana Japan Foundation mengirimkan warga Jepang atau penutur asli bahasa Jepang yang akan mendampingi para guru sekolah di Sulsel untuk mempelajari bahasa Jepang lebih baik dan lebih dalam, karena langsung dari orang yang menuturkan bahasa Jepang eh, secara langsung maupun sejak dari lahir atau penutur aslinya. Nah, program ini disosialisasikan dalam rangka untuk semakin diperluas karena program ini sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2014, sudah bertahun-tahun, sudah ada 23 gelombang penutur asli bahasa Jepang yang dikirimkan ke Indonesia. Di Sulsel sendiri pada tahun 2025 itu sudah dikirimkan 8 penutur asli bahasa Jepang ke 15 sekolah di Sulsel. Nah, sosialisasi ini diharapkan semakin menambah dan memperluas pembelajaran bahasa Jepang di sekolah-sekolah di Sulsel. Nah, dalam sosialisasi ini Inami menjelaskan bahwa sekolah yang ingin mendaftarkan diri, mendaftarkan institusinya itu eh, langsung pada sebuah website milik Japan Foundation dan memenuhi beberapa persyaratan dan juga akan diseleksi setelahnya. Persyaratannya itu salah satunya adalah telah membuka mata pelajaran bahasa Jepang di sekolahnya dan memiliki guru bahasa Jepang, karena menurut Inami penutur asli Jepang yang dikirimkan ini bukan sebagai guru utama tapi sebagai asisten pendamping dari guru di sekolah tersebut. Nah, itu salah satu persyarat utama dan beberapa persyaratan lainnya. Nah, para guru SMK SMA Sesulsel menyambut baik program ini dan mengatakan siap untuk mendaftarkan, meskipun beberapa juga menyampaikan beberapa kendala-kendala di sekolah, baik terutama terkait anggaran maupun ketersediaan guru bahasa Jepang itu sendiri yang masih terbatas di sekolah-sekolah di Sulsel. Nah, itu sementara Fiorina terkait kegiatan tadi. Baik, berarti sejalan dengan apa yang sudah disampaikan rekan Makmur, dapat disampaikan juga mungkin di sisi lainnya siapa saja pihak yang hadir dan juga terlibat dalam kegiatan hari ini dan seberapa besar antusiasme dari masing-masing pihak yang terlibat. Ya, jadi tadi turut hadir yaitu Kepala Bagian Kerjasama dan Fasilitasi Internasional Biro Perencanaan Kerjasama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,
yakni Lukmanul Hakim. Kemudian hadir juga Kepala Konsulat Jenderal Jepang di Makassar, yakni Ohashi Koichi, dan Kepala Kemenak Sulsel Ali Yapit, serta mewakili Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Kepala Bidan SMK Heri Sumiharto. Kemudian juga tadi eh, dirangkaikan dengan beberapa kegiatan, yaitu juga ada workshop atau pendalaman terkait kurikulum atau apa-apa yang akan diajarkan di pembelajaran nanti atau di pendampingan nanti, apa-apa bentuk asistensi dari penutur asli Jepang tersebut kepada guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Jadi ada pendalaman terkait rencana kerjasama dengan sekolah. Ya, itu Pirna. Ada skema bagaimana kerjasama ini akan terjalin, rekan Makmur? Apakah sudah ada rentan waktu kira-kira berapa lama jika nantinya ada sekolah yang juga melanjutkan kerjasama ini nih Honggo Partners, dan juga bagaimana kemudian syarat-syarat lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk bisa bekerja sama dengan Japan Foundation ini? Ya, jadi untuk sekolah yang bekerja sama itu selama 6 bulan akan didampingi oleh penutur asli yang dikirimkan oleh Japan Foundation, di mana ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang nantinya akan disetujui bersama jika memang sudah bersyarat, sekolahnya bersyarat dan telah lolos seleksi. Ada memang beberapa kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut yang akan disetujui, ditanda tangani. Eh, Melanjutkan, Kepala Bidang SMK Sulsel, yakni Heri Sumiarto, mengapresiasi program dari Japan Foundation ini. Ia mengatakan bahwa ini sejalan dengan program atau arahan dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, yang saat ini memfokuskan pada bagaimana siswa-siswa sekolah di Sulsel itu dapat meningkatkan kapasitas penguasaan bahasa asing, termasuk dalam hal ini tentunya bahasa Jepang itu sendiri. Ia mengatakan Dinas Pendidikan Sulsel memberi ruang kepada sekolah-sekolah untuk menggunakan dana BOS, dana bantuan operasional sekolah, untuk dipakai dalam rangka kegiatan-kegiatan peningkatan penguasaan bahasa asing itu sendiri. Ia juga mengungkapkan bahwa tamatan-tamatan sekolah di Sulsel saat ini sudah banyak yang mengirim siswanya atau alumninya ke luar negeri, baik dalam hal ini ke Jepang, baik untuk magang maupun untuk bekerja. Ia berharap dengan semakin banyak program-program pembelajaran bahasa asing seperti ini dapat semakin membuka peluang kerja maupun peluang karir bagi tamatan maupun alumni pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi di Sulsel. Ya, itu Pir. Berarti terakhir Makmur, dapat disampaikan seperti apa kemudian harapan dari Japan Foundation ini terhadap seluruh sekolah yang juga telah mengikuti sosialisasi hari ini, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya lagi yang ada di Kota Makassar? Ya, Inami Kazumi berharap semakin banyak, semakin luas informasi terkait program ini, yang mengatakan sebenarnya banyak yang belum mengetahui adanya program-program seperti ini. Olehnya itu, ia berharap sosialisasi informasi ini dapat meluas, dapat diketahui oleh seluruh sekolah di Sulsel, dan juga terkait pendaftarannya itu bisa langsung menghubungi website resmi dari Japan Foundation, dan Japan Foundation mengatakan siap untuk membuka komunikasi maupun berkomunikasi lebih lanjut kepada sekolah-sekolah di Sulsel yang ingin bekerja sama dalam hal ini. Ya, itu keren.
Ya, jadi pada intinya untuk bisa mengetahui lebih lengkapnya bisa silakan Tribuners akses melalui website dari The Japan Foundation, bisa langsung diketikkan di laman pencarian Anda dan nantinya akan dialihkan pada website langsung dari The Japan Foundation itu untuk bisa mengetahui apa saja program yang dihadirkan dari The Japan Foundation. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Makmur, selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur. Berikut juga pernyataan dari Kepala Konsuler Jepang di Kota Makassar, ada Ohashi Koichi, serta pernyataan dari Direktur Japan Foundation Inami Kasumi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya berdua dengan Bapak Samsudin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Setelah saya atau mendapatkan info bahwa yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Heri Sumiharto, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Ali Ilahi, biasanya akan saling jadi pintu sampai di Direktur Jenderal Jepang Foundation Jakarta. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan penghormatan yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selama bertahun-tahun. Terima kasih kepada Bapak Ohashi Koichi atas sambutannya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ohayo gozaimasu. Satu Bapak di sebelah kiri, dua Bapak dari Palopo, saya tahu karena tadi tetangga. Dan bertiga, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembelajaran seperti itu bagi bahasa Jepang. Kebetulan juga ada dari kementerian Pak Lukmanul Hakim di satu di Bangkalan. Saya berdua dengan Bapak Samsudin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Setelah saya atau mendapatkan info bahwa yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Heri Sumiharto, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Ali Ilahi, biasanya akan saling jadi pintu sampai di Direktur Jenderal Jepang Foundation Jakarta. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan penghormatan yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selama bertahun-tahun. terima kasih kepada Bapak Ohashi Koichi atas sambutannya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ohayo gozaimasu. Satu Bapak di sebelah kiri, dua Bapak dari Palopo, saya tahu karena tadi tetangga. Dan bertiga, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembelajaran seperti itu bagi bahasa Jepang. Kebetulan juga ada dari kementerian Pak Lukmanul Hakim di satu di Bangkalan. Saya berdua dengan Bapak Samsudin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Setelah saya atau mendapatkan info
mempelajari bahasa Jepangnya. Juga kalau ada kesempatan memberi pelajaran tentang budaya Jepang, cara membuat teh, atau cara memakai yukata, atau cara menulis kaligrafi dan lain-lain. Selain itu, juga di luar sekolah pun mereka kalau diberi kesempatan bisa membuat aktivitas tentang budaya Jepang. Dan tidak hanya aktivitas di Indonesia, mereka yang sudah berdiam atau tinggal di Indonesia, bagian besar dari mereka itu jadi fans penggemarnya Indonesia. Jadi setelah kembali ke Jepang, mereka menjadi seperti pemandu tentang budaya Indonesia di dalam masyarakat Indonesia, di masyarakat Jepang, sehingga program yang partner ini bisa menjadi jembatan antar persahabatan antar Indonesia dan Jepang. Bagaimana caranya sekolah-sekolah ini jika ingin mendaftar dan syarat-syaratnya begitu? Baik, memang untuk menerima new partner ini ada syaratnya. Syarat utamanya adalah harus ada program studi bahasa Jepang. Karena mereka adalah bukan guru, tapi asisten guru. Jadi harus ada guru bahasa Jepang orang Indonesia. Harus ada mata kuliah, mata pelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA, SMK. Dan setiap tahun sekali kami membuka open call untuk mencari sekolah penempatan di partners. Kebetulan pada saat ini bulan Juli ini kami membuka open call itu. Siap. Bapak mungkin apa sih manfaat secara budaya, pertukaran budaya atau pertukaran yang lain terkait program ini terhadap hubungan Indonesia-Jepang? Ya, memperkenalkan nama saya Koichi Okashi, selaku Kepala Kantor Konsulat Jepang di Makassar. Pemerintah Jepang sangat mendukung sistem pengiriman Nihongo Partners kepada SMA, SMK yang sudah bersedia mata kuliah bahasa Jepang dan gurunya. Karena posisi Nihongo Partners adalah untuk membantu mata pelajaran bahasa Jepang baik bagi guru maupun siswa-siswi. Para kantor konsulat Jepang juga sangat membantu kegiatan tersebut tentang Nihongo Partners sebagai untuk memperkenalkan budaya Jepang, termasuk bahasa Jepang, dan juga kami sangat mengharap Nihongo Partners berperan penting dalam bukan hanya untuk pembelajaran bahasa Jepang maupun mengenal tentang budaya Jepang. Maka kami sangat mengharap juga ke depannya jumlah Nihongo Partners yang dikirim dari Jepang ke Sulawesi Selatan itu menambah terus karena kebutuhan dari SMA, SMK, MA atau sederajatnya juga sangat mengharap dikirimkan Nihongo Partners untuk membantu guru dan siswa-siswi yang berminat untuk belajar bahasa Jepang. Terima kasih. PLN UIP Sulawesi gandeng Kejari Jeneponto kawal kinerja PLN dalam pembangunan SUTT 150 kV Punagaya Benteng. PLN UIP Sulawesi berikan bantuan fasilitas pembelajaran di SLB Negeri 1 Sidrap untuk mendukung pendidikan inklusif. Di sela aktivitas kinerja PLN, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi beri dampak nyata bagi petani kopi melalui elektrifikasi agrikultur untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
PLN UIP Sulawesi apresiasi peran media dalam publikasi kinerja PLN guna memperkuat penyebaran informasi akurat kepada masyarakat. PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi kinerja PLN melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Tanamkan budaya jujur dan transparan di SLB Negeri 1 Sidrap, PLN UIP Sulawesi berikan cerminan pentingnya integritas yang telah menjadi bagian dari kinerja PLN. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek andal berkelanjutan bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi paparkan kinerja PLN dalam percepatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat di Sulawesi. Ketiga, menjadi bagian dari kinerja PLN UIP Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat guna memperkuat budaya keselamatan kerja yang terus menjadi prioritas PLN. Tanggap fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy di hari Jumat untuk tidak menggunakan kendaraan BBM saat berangkat ke kantor. PLN UIP Sulawesi terapkan budaya hemat energi melalui program Powerwise di lingkungan kantor dengan tidak menggunakan lift di hari Jumat. Pengadaan tanah Gitet 275 kafe Kendari tuntas dan siap masuk tahap sertifikasi, menjadi wujud kinerja PLN UIP Sulawesi. Kinerja PLN UIP Sulawesi diperkuat melalui audiensi General Manager UIP Sulawesi dengan Gubernur Sulsel untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pastikan capaian PLN sesuai target. General Manager UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 kafe Palu 3 Tambu. PLN UIP Sulawesi jalankan kinerja PLN melalui koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek kelistrikan di Luwu. Perkuat capaian PLN di bidang keberlanjutan program pemanfaatan FABA raih Top CSR Award 2026. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Perkuat budaya K3, capaian PLN UIP Sulawesi diapresiasi dengan sejumlah penghargaan pada Bulan K3 Nasional tahun 2026. PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset bagian kinerja PLN. Target diperkirakan rampung di 2026. Sinergi PLN UIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat kinerja PLN dalam akselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah demi wujudkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Kinerja PLN lebih optimal dengan menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Pastikan kinerja PLN tetap optimal. General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 kafe Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.